He's coming soon. Ya, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya kehilat keluarga yang berdoa yang ada di Jakarta, yang beberapa waktu yang lalu ditinggal Bapak Gembala yang dikasihi. Mungkin suatu hal yang sangat menyedihkan, yang sangat membuat hati merasa tidak nyaman. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yeshua mengajarkan kita untuk selalu kuat dan kuat. Kenapa kok kita harus kuat dan kuat? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selama ada di dunia, bahwa jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam penghiburan kita kali ini saya akan membacakan ayat Dafar Elohim di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga ayatnya yang ke-1, yang berbunyi demikian. Lahu seman wa etkal lechal kafetz tachat asyamayim. Yang artinya saudara, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk setiap di bawah kolong langit ada saatnya. Artinya bahwa ada waktunya orang itu lahir, ada waktunya orang itu akan meninggal. Ada waktunya orang itu menanam, ada waktunya juga dia akan menuai apa yang ditanam. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang kita kasihi. Sekali waktu kelak mereka juga akan meninggalkan kita. Bahkan kita sendiri pun sekali waktu kelak akan meninggalkan dunia yang fana ini, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita masih merasa kehilangan yang begitu dalam saat kita ditinggal orang yang kita kasihi. Tetapi satu hal yang membuat kita harus semakin kuat, bahwa kita di dalam Yeshua ada pengharapan yang luar biasa. Karena saat kita meninggalkan dunia ini, ternyata Bapak Yahweh sudah sediakan sesuatu yang jauh lebih dahsyat buat kita untuk nikmati. Di dalam kitab 2 Korintium atau kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang pertama, di situ dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dafar Elohim berbunyi demikian. Anu yudim seim yehares beit mishanenu ha'atsi yeslanu benian ma'et Elohim bayit se anu ma'asih yatim wahu basyamayim la olamim. Yang artinya, sebab kami tahu. Perhatikan, sebab kami tahu. Artinya kita tahu. Kita sudah diajar untuk tahu. Ini rahasia yang Elohim berikan, tetapi kita dikasih tahu, saudara, bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita itu dibongkar, artinya tubuh kita ini dibongkar, yaitu kita meninggal dan kita akan kembali menjadi tanah. Kita mempunyai suatu bangunan dari Elohim. Kita memiliki bangunan yang dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal di Samayim. Artinya sekalipun tubuh jasmani kita akan hancur, kembali menjadi tanah, tetapi satu hal, saudara, bahwa kita sudah memiliki bangunan atau tubuh yang kekal di Samayim, yang tidak pernah dibuat oleh tangan manusia. Artinya bahwa kita memiliki tubuh yang kekal nanti di Samayim bersama dengan Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Dan satu lagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan kita yang tidak kalah pentingnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Pengharapan kita di dalam Elohim, yaitu janjinya pasti digenapi. Yeshua adalah Mesias yang menyelamatkan kita. Yeshua yang adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan yang ke-4, demikian Dafar Elohim. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Artinya percaya kepada Yeshua. Kita diajar percaya.
Seperti daftar Elohim yang sebelumnya kita sudah baca, bahwa sekalipun rumah ini dihancurkan, kita akan dibongkar, tapi kita memiliki bangunan yang kekal di Samayim. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya bukan hanya cukup, tetapi melimpah luar biasa. Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, yaitu ke rumah Bapa di Samayim. Yesua berkata, menyediakan tempat bagimu. Untuk menyediakan, artinya Yesua mendahului kita untuk menyediakan tempat buat kita. Artinya menyiapkan diri kita saat kita akan masuk ke Samayim. Dan apabila aku pergi ke situ, artinya ke Samayim, dan telah menyediakan tempat bagimu, artinya saat tempat kita ini di Samayim sudah jadi, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Artinya Yesua, kalau rumah kita sudah jadi, Yesua akan datang kembali ke tempat kita di dunia ini. Untuk apa? Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Yesua akan datang kembali menjemput kita dan membawa ke tempatnya Yesua, yaitu di Samayim. Supaya apa, saudara? Dan ayat 4, dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Artinya tahu bahwa Yesua menjamin keselamatan kita. Supaya di mana nanti Yesua berada, kita pun berada. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan suatu ketakutan atau sesuatu yang menakutkan saat kita dipanggil. Kalau kita dipanggil Tuhan, artinya Yesua menyiapkan tempat buat kita sudah jadi. Tempat yang untuk kita tempati sudah jadi. Nah, kalau kita masih belum meninggal juga, berarti tempatnya yang di sana belum disiapkan. Artinya kita menyiapkan diri lebih baik di dunia ini, latihan terbaik untuk kita siap memasuki rumah yang baru, yaitu yang ada di Samayim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal yang selalu saya ajarkan dalam penghiburan, yaitu ada 4 hal. Yang pertama adalah tubuh, saudara. Tubuh kita ini mau dirawat sebaik apapun, suatu saat akan kembali menjadi tanah. Dan saat kita mati, semuanya akan kembali menjadi tanah. Kemudian yang kedua adalah harta, kekayaan, dan jabatan kita. Setinggi apapun jabatan kita, sekaya apapun kita, saat kita meninggal tidak akan pernah kita bawa. Pasti akan ditinggalkan dan diwariskan kepada orang lain. Jabatan kita akan diganti oleh orang lain. Dan yang ketiga adalah orang terdekat yang kita kasih. Bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak kita, bisa orang tua kita, sahabat kita, atau siapapun orang yang dekat dengan kita. Tapi sekali waktu kelak saat kita dipanggil, mereka pun tidak akan pernah ikut kita bersama. Tetapi dia akan meratapi, hanya menangis, dan mungkin hanya bisa mengantar sampai tempat pemakaman. Tetapi satu hal yang pertama yang harus kita ingat, yaitu iman kita yang kita akan bawa sampai garis akhir. Saat kita menghembuskan napas kita yang terakhir, di situ iman kita ditentukan. Nah, itulah yang bisa membawa kita akan berjumpa dengan Yesua atau tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu menyiapkan diri dengan baik, latihan yang terbaik di dunia ini untuk kita masuk kerajaan Samayim. Oleh sebab itu pesan buat Bapak Ibu Saudara, khususnya keluarga besar yang ada di Jakarta, yang ada di KYB. Tidak perlu takut, karena berarti bangunan tabernakel yang ada di Samayim yang dimiliki oleh Bapak Gembala sudah jadi. Sehingga Bapak Gembala saat ini sudah bersama dengan Yesua. Satu hal Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan di dalam kitab Gilyana atau kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Di situ dikatakan demikian. Samaiti Kholmin Hashamayim Omer Asre Hametim Asar Metim Ba'adon Me'atah. Yang artinya saudara yang dikasih, dan aku mendengar suatu suara dari Samayim yang berkata kepadaku, tuliskanlah. Perhatikan kata tuliskanlah dan kata asre, artinya berbahagialah orang yang mati dan yang mati di dalam Tuhan mulai sekarang.
Jadi orang yang berbahagia itu orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya garis akhirnya selesai. Sampai Rabi Saul berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, yaitu memelihara iman. Nah, iman menentukan kita bisa membawa sampai kita berjumpa kepada Yesua. Oleh sebab itu dikatakan, berbahagialah orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan mulai sekarang. Benalah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Artinya latihan badani yang ada di dunia ini begitu luar biasa diajarkan buat kita. Oleh sebab itu saudara, tidak perlu kita meratapi terus-menerus, tetapi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Gembala lanjutkan dengan baik. Semakin membuat kebanggaan bahwa ternyata hidup di dalam Elohim, di dalam Bapa Yahweh ada pengharapan yang besar, ada pengharapan yang luar biasa. Terus berjuang. Kata berjuang yang selalu saya dengarkan dan renungan yang selalu dikirimkan oleh Bapak Gembala kepada kita semua, bahwa berjuang, terus berjuang. Artinya berjuang untuk sampai garis akhir. Kita mengikuti perjuangan iman dengan luar biasa, bahkan banyak menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan apa Yahweh besim Yeshua Mashiach. Nah, itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya sampaikan buat kehilat keluarga yang berdoa. Semoga semua apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat yang luar biasa, semakin menguatkan di dalam Elohim, karena bersama dengan Elohim kita dapat melakukan perkara yang besar, besar, dan besar. Sukses besar buat kita semua. Apa Yahweh besim Yeshua Mashiach memberkati kita semua. Amin.